Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini seberapapun kita yang ada di tempat ini, biarlah itu tetap membuat kita tetap semangat untuk kita mau datang kepada Tuhan, untuk kita mau menyembah Dia. Biarlah kita mau persembahkan pujian kita mau naikkan ucapan syukur kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi setiap kami. Pagi hari ini kami ada di tempat ini, kami tahu Tuhan, itu semua hanya karena anugerah-Mu. Kami bersyukur, kami bersuka cita, dan biarlah kami boleh datang Tuhan, dengan membawa seluruh kerinduan kami, ucapan syukur kami mau persembahkan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan, anugerah-Mu melimpah bagi kami, anugerah-Mu tercurah bagi setiap kami di tempat ini. Kerinduan kami hanyalah untuk datang berjumpa, dan kami mengalami Engkau secara pribadi pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Biarlah kita mau, firman Tuhan katakan, biarlah kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, amin. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Biarlah kami menaikkan syukur kami Tuhan. Kita naikkan pujian hanya bagi Tuhan. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudus. Katakan di tempat ini, di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Biarlah kami percaya di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya. Ya biarlah kami boleh naikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, nyanyi haleluya. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, praise the
Sing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Oh my brother, praise the Lord. Hallelujah. Biarlah kita boleh bersuka Oh my cita. sisters, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Sekali lagi singing glory. Singing glory. Praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Sekali katakan oh my brothers. Oh my brothers, praise the Lord. Hallelujah. Oh my sisters, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Sing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Mari sekali lagi katakan. Sing glory. Praise the Lord. Hallelujah. Engkau boleh bersuka cita. Singing glory. Percaya bahwa di dalam dalam pujian ada kuasanya, saudara. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Sing my brother, praise the Lord. Hallelujah. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Nyanyi glory. Glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Katakan bila engkau berjumpa dengan Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan kita akan merasa. Kita akan merasa bahagia. Katakan itu bila saudara kita dengan berjumpa imanmu. Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan
Betapa banyak Engkau percaya bahwa waktu kita berjumpa dengan Dia, waktu kita menaikkan pujian hanya bagi Dia, kita akan merasa bahagia. Amin. Sukacitanya dipenuhkan untuk kita semua. Terpujilah namamu. Apapun keadaan kita pagi hari ini, biarlah kita tetap mau datang dengan penuh kerinduan. Kita mau katakan sama Tuhan, apapun boleh terjadi di dalam kehidupan kami, tapi itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk kita mau datang menyembah Dia, untuk kita mau menaikkan pujian kita hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you God. Haleluya. Just want to praise you, lift my hands and say, I love you, you are everything to me, and I exalt your holy name. Want to praise you, lift my hands and say, I love you, you are everything to me, and I exalt your holy name. Your
kepada Dia. Jangan pedulikan kanan kirimu. Mari naikkan pujianmu hanya bagi Tuhan. Karena kami naikkan pengagungan kami hanya bagi Engkau Tuhan.
se hidakarala mokoria pakayase. Engkaulah yang menjadi perisai dan perlindungan bagi kehidupan kami. Engkaulah menara kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Engkaulah hidup kami, Engkaulah anugerah bagi kami Tuhan. Terima kasih buat rancangan-Mu. Terima kasih buat segala sesuatu yang Engkau izinkan itu boleh terjadi. Tapi kami mau memilih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, itu tidak akan membuat kami berhenti untuk kami menyembah. Tidak akan berhenti untuk kami menyembah-Mu. Tidak akan membuat kami berhenti untuk kami menaikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Inilah komitmen kami di hadapan-Mu. Thank you God. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya. Mari dengan imanmu katakan saudara, walaupun yang engkau tidak melihat jalan itu, tidak membuat kami menjadi ragu Tuhan. Ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Oh, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidup, tidak pernah kami menjadi ragu Tuhan. Ku tetap percaya. Haleluya. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu. Kau Allah yang tak terbatas oleh apapun Tuhan. Sungguh kuasa-Mu dahsyat, sungguh kuasa-Mu besar.
percaya, Yesus kami percaya. Engkaulah Tuhan sandaranku, Engkaulah kekuatanku, Engkau yang kuandalkan. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Singina maya la bara la bara la masyaka namo. Kira la bara 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 bara. Mari terus bebaskan roh kita menyembah lebih lagi. Kira la 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 bara la bara la bara 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 bara. Kira la bara 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 la mas. Kira la 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 la. Kami mau alami Tuhan pagi hari ini lebih lagi. Hadirat-Mu tak terbatas Tuhan, hadirat-Mu tak terbatas. Sidara mase, kriana la bana 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 la masikina la 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 bana la masakana mo. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Orala basyangkana mayara la masikina moyara la banasan. Orala barala 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 masan. Dalam situasi yang tidak baik sekalipun Tuhan, kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Engkau punya rancangan yang baik atas setiap kami. Dan semua itu Engkau izinkan kami lewati karena demi kebaikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Tempat ini Tuhan. Dalam ibadah ini Tuhan. Mari Tuhan lawat setiap kami semua dalam pemberitaan firman melalui kuasa Roh Kudus. Karuniakan hikmat, pengertian, pewahyuan, dan urapan bagi setiap kami semua Tuhan hamba-Mu ini. Dalam segala keterbatasan dan kekurangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita buka di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang pertama hingga sampai dengan ayat yang ke-5. Ulangan pasal yang ke-8, ayat pertama hingga sampai dengan ayat yang ke-5. Kita baca ayat ini secara bersama-sama. LCD akan membantu Bapak Ibu untuk membukakan kitab Ulangan pasal 8 ayat pertama sampai yang ke-5. 2, 3. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. 5. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya.
Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan judul, yaitu hal buruk adalah bagian daripada kehendak Tuhan. Ya. Siapa sih di sini nggak pernah mengalami hal yang buruk dalam hidupnya? Atau hal yang sulit, hal yang sukar, hal yang membuat kita khawatir, keadaan yang membuat kita takut? Ada? Nggak ada. Semuanya pasti kita melewatinya, pasti kita pernah menjalaninya kan? Ya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Yesus Tuhan, itu merupakan bagian daripada kehendak Tuhan. Kita nggak bisa meminta kepada Tuhan request ya untuk supaya jalan hidup kita ini baik-baik saja semua. Dari sejak lahir, kemudian sampai kita dewasa, sampai kita berumah tangga, hingga sampai kita mengakhiri hidup kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dan gak bakalan kalau kita sekalipun berdoa dan meminta itu kepada Tuhan, gak akan Tuhan jawab. Nanti kalau itu diberi akan membuat kita ini menjadi anak-anak gampangan. Ya, menjadi anak-anak gampangan. Dan itu bukan rancangan Tuhan dan bukan kehendak Tuhan. Sekalipun Tuhan menjanjikan kepada kita itu masa depan yang penuh harapan, janji pemulihan, janji diberkati oleh Tuhan, itu merupakan janji Tuhan. Tapi tidak berarti kita tidak melalui masa-masa yang sukar. Justru untuk mencapai semuanya itu, untuk kita mendapatkan dan mengalami janji-janji Tuhan yang seperti itu, kita harus melalui fase-fase hal-hal yang buruk, hal-hal yang sukar, hal-hal yang sulit, hal yang menegangkan bagi iman kita mungkin ya. Nah, Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, kalau kita melihat saat ini yang terjadi, ya perubahan-perubahan yang terjadi pada saat-saat ini itu sangat luar biasa. Ya, terlebih daripada pandemi ini, ada berapa banyak ribuan. Bahkan kalau kita hitung dari seluruh dunia, itu jutaan orang yang meninggal oleh karena COVID-19 ini. Bahkan sempat ini menjadi suatu teror yang menakutkan bagi manusia. Betul ya? Jadi hal yang benar-benar mengkhawatirkan. Seperti musuh yang besar. Musuh yang besar, musuh yang nggak terlihat. Ya, musuh yang nggak terlihat. Kalau mungkin iblis ya adalah merupakan salah satu musuh yang yang menakutkan atau sebagainya. Tapi ini merupakan COVID ini juga adalah hal yang sangat menakutkan bagi banyak orang. Nah Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, kita nggak bisa menghindari hal ini. Kita nggak bisa untuk lari daripada kenyataan ini. Tetap kita akan jalani semuanya, kita akan lalui semuanya ini. Dan saya katakan bahwa hal-hal yang buruk yang terjadi, ya, yang terjadi di dalam dunia maupun dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan seseorang, tidak semuanya itu akibat daripada dosa. Memang dosa itu merusakkan tatanan, memang dosa itu menghancurkan ya kehidupan, dan dosa itu juga mengakibatkan hal-hal yang miskin, kehancuran dalam kehidupan manusia. Tapi saya katakan sekali lagi bahwa keadaan buruk yang dialami oleh setiap orang, terlebih juga anak-anak Tuhan, ya saya katakan tadi bahwa tidak satu jaminan bahwa kita selama itu dalam Tuhan, kita dibebaskan daripada semuanya itu. Tapi saya mau katakan bahwa keadaan yang buruk itu pun juga adalah bagian daripada kehendak Tuhan. Yang harus terjadi, yang harus kita alami dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Mau enggak mau Bapak Ibu? Suka enggak suka? Gagal. Siapa di sini enggak pernah gagal dalam hidupnya? Yang anak-anak muda?
Anak-anak muda ini gagal dalam hal apa? Mungkin dalam hal pacaran gitu ya. Udah dipikir matang-matang ini cocok buat saya, tiba-tiba gagal. Bahkan ada yang sudah sampai dalam masa mau menikah, gagal. Lalu apa lagi? Sakit penyakit. Ya kan? Sakit penyakit. Ada seorang hamba Tuhan ketika saya mendengar dan saya melihat kesaksiannya, seorang hamba Tuhan ini ya, benar-benar pertama kalinya dia nggak terima dengan kondisi keadaan ketika anaknya dipanggil oleh Tuhan yang masih sangat muda, ya oleh karena COVID-19. Menangis, bahkan dia hampir kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Karena dalam keadaan hamba Tuhan ini benar-benar setia dalam melayani Tuhan, seorang anaknya yang dikasih dia, itu dipanggil. Dan selama dia terinfeksi, itu masih kontak-kontak dalam keadaan baik, Pak, dan sebagainya. Tetapi satu ketika di mana kondisi yang kritis terjadi pada anak ini dan anak ini dipanggil oleh Tuhan. Sempat seorang hamba Tuhan ini, seorang ayah, ya, ketika anak dipanggil oleh Tuhan, dia berontak, dia menangis, dia bahkan hampir kecewa dengan Tuhan. Hampir kecewa dengan Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan menguatkan dia kembali. Tuhan menguatkan dia kembali bahwa anak itu merupakan titipan Tuhan. Dan anak itu spesial di mata Tuhan. Ya, spesial di mata Tuhan. Dan beberapa sebelum meninggal, seorang ayah ini, hamba Tuhan ini mendapatkan sebuah mimpi. Bahwa ada malaikat, seorang seperti anak muda, wajahnya hampir saja terkenali dengan seorang ayah ini. Ya, dan malaikat itu, seorang anak itu mengamal begini, dada-dada begini. Ya. Itu sebelum anak itu meninggal. Dan ketika dalam keadaan yang hancur, Tuhan mengingatkan bahwa anakmu sudah berbahagia bersama-sama dengan aku. Dan dia diingatkan dalam mimpi itu bahwa ternyata itu adalah anaknya. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, kondisi keadaan yang buruk apa aja yang kita alami. Saya katakan bahwa semuanya itu di dalam kehendak Tuhan. Amin. Dan saya mau pastikan bahwa selama kondisi-kondisi yang buruk yang kita alami, selama itu di dalam kehendak Tuhan, selama itu Tuhan izinkan untuk kita lalui, untuk kita lewati, maka saya percaya Tuhan menjamin kok akan penyertaannya buat kita semuanya. Amin. Tuhan memberikan jaminan yang pasti. Gak akan Bapak Ibu dibiarkan begitu aja. Gak akan Tuhan itu kemudian menutup matanya dan gak memandang engkau. Enggak. Dan membiarkannya begitu aja engkau melewati semuanya itu dengan rapat tangis begitu lama. Enggak. Dan kitab Amsal berkata bahwa kemalangan orang benar itu memang banyak. Tetapi apa? Tuhan memberikan jaminan. Ya kan? Tidak untuk selamanya orang benar itu jatuh. Tetapi dia akan bangkit kembali. Berbeda dengan orang fasik. Sekali dia jatuh nggak akan bangkit kembali. Sekalipun orang benar itu jatuh 7 kali. Dia akan bangkit terus. Karena apa? Ada jaminan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Amin. Itu yang menguatkan kita. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, dikatakan dalam ayat pasal 8 ini, ayat yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Atas kehendak Tuhan. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, Tuhan mengendaki bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir dan masuk ke dalam tanah Kanaan. Masuk ke dalam padang gurun sebelum masuk ke dalam tanah Kanaan. Apakah Tuhan bisa membawa bangsa Israel ini nggak harus melewati padang gurun? Bisa. Dan waktunya lebih singkat lagi. Lebih singkat, nggak perlu lama-lama, 40 tahun nggak perlu. Ya kan, nggak perlu. Tetapi apakah itu menjamin orang Israel ini mengenal Allahnya, mengenal Tuhannya, dan semakin memiliki keintiman dengan Tuhan? Enggak.
Justru malah keadaan yang seolah-olah itu berbalik faktanya, di mana padang gurun yang dianggap orang Israel itu merupakan suatu keadaan yang kering. Sangat kering, kemudian panas terik matahari yang begitu menyengat. Dan belum yang dihadapi itu binatang-binatang buas seperti ular berbisa, kalajengking, ya kan? Dan belum juga bagaimana nanti makan di sana, bagaimana minumnya dan sebagainya. Bapak Ibu terkasih Tuhan, belum pakaian yang dia pakai, apakah itu tahan, bagaimana kondisi tubuhnya, apakah dia bisa bertahan dengan cuaca seperti itu. Tetapi Bapak Ibu terkasih Tuhan, pikiran manusia dan pikiran rancangan manusia itu berbeda dengan pikiran dan rancangan Tuhan. Amin. Bapak Ibu terkasih Tuhan, Tuhan tetap mengizinkan membawa Israel bangsanya itu masuk ke dalam padang gurun. Masuk ke dalam padang gurun. Ya, itu dalam kehendaknya Tuhan. Dan Tuhan menjamin apa? Dikatakan di sini dalam ayat yang ketiga, ya. Di dalam ayat yang ketiga bahwa jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala firman, segala yang diucapkan Tuhan. Ya, kemudian dikatakan pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Wow, luar biasa saudara. Ya, Tuhan menjamin kok. Amin. Tuhan menjamin sekalipun keadaan buruk itu kita harus lewati, Tuhan menjamin. Apa jaminannya? Dikatakan di sini bahwa Tuhan memberikan roti mana yang tidak dikenal oleh mereka. Bahkan bukan cuma roti mana, Tuhan memberikan daging. Tuhan memberikan burung. Kalau sekarang ini burung malon, burungnya Bu Endah. Ya. Nah, Bapak Ibu terkasih Tuhan, burung puyuh dikirim oleh Tuhan. Ya kan, burung puyuh dikirim oleh Tuhan. Bahkan dikatakan bukan cuma soal makan dan minum dijamin oleh Tuhan loh. Tetapi pakaiannya itu lo bayangkan, selama 40 tahun ini. Ya, selama 40 tahun, ada nggak merek baju yang selama dipakai 40 tahun tidak nyunyut? Selama dipakai loh ya, panas-panas, ya malam-malam kena dingin. Kok enggak, istilahnya sudah mulai, mulai mungkin bedah-bedah dan sebagainya ya. Bolong-bolong dan sebagainya. Ada enggak merek baju seperti itu? Mungkin kalau ada itu harganya bisa jutaan kali ya. Nah, Bapak Ibu terkasih Tuhan, ini ajaib. Selama 40 tahun, bahkan kulit mereka, kondisi kesehatan mereka tetap terjaga di dalam padang gurun itu. Dengan tiang awan, Tuhan menyertai pada siang hari. Sehingga mereka panas terik itu tidak sampai menyengat tubuh mereka. Dan pada malam hari, dan kondisi dinginnya minta ampun, Tuhan berikan tiang api yang menghangatkan. Tuh saudara terkasih Tuhan, ini jaminan. Percayalah kalau kondisi keadaan Bapak Ibu, ya mungkin saat ini kita sedang masuk dalam fase seperti itu. Jangan pernah kau katakan bahwa Tuhan mulai gak sayang lagi kepada saya. Wah, saya ini salah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Cuma awal-awalnya aja Tuhan jawab. Kenyataannya sekarang ini Tuhan gak jawab. Tuhan biarkan. Jauhkan saudara persepsi seperti itu dari pikiran kita. Tuhan punya rancangan untuk kita boleh mengalami hal yang buruk, hal yang sukar adalah untuk memproses kehidupan kita. Selama masa proses ini kita jalani, ada jaminan kok bahwa Dia tetap menyertai kita. Amin. Ada jaminan bahwa Dia tetap menyertai kita. Apa yang dialami oleh Ayub, Bapak Ibu terkasih Tuhan, kurang apa Ayub dalam kehidupannya? Ayub orang yang saleh, orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dikatakan oleh karena kesalehannya namanya termasyur. Bahkan kekayaannya itu berlimpah-limpah. Istri dan anak-anaknya sangat baik adanya. Tetapi ketika hal yang diizinkan Tuhan terjadi lewat penggocauan iblis dalam kehidupannya, semuanya habis. Ya kan? Semuanya habis. Anak-anaknya mati keruntuhan.
bangunan. Kemudian harta bendanya terjarah. Bahkan istrinya meninggalkan Ayub. Istrinya meninggalkan Ayub. Sampai Ayub sendiri berkata dalam Ayub, ya coba kita lihat di dalam Ayub pasal yang kedua. Di dalam kitab Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Dikatakan begini bahwa, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Apa jawab Ayub? Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus, Tuhan, ini yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Dan Ayub memahami akan kehendak Tuhan. Dan dia berkata kepada istrinya, apakah kau hanya mau menerima yang baik saja, tetapi yang buruk tidak? Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, bukan cuma hanya Ayub mengalami hal yang buruk, tapi kita melihat bagaimana Ruth bersama dengan mertuanya Naomi, satu kelaparan yang hebat melanda, anak-anaknya daripada Naomi mati dan tinggal hanya 2 menantunya aja, yaitu Ruth. Dan salah satu daripada menantu daripada Naomi, dia meninggalkan Naomi dan pergi ke negerinya. Kenapa enggak tahan? Tetapi Ruth masih bertahan bersama-sama dengan Naomi. Hingga sampai apa terjadi saudara? Ruth bekerja ya untuk memungut jelai-jelai yang ada di ladang Boas. Dan ketika Boas mengerti dan memahami, dan kemudian dia melihat bahwa perempuan itu memang sengaja mengambil untuk apa? Mengambil sisa-sisa jelai yang ada untuk kebutuhan hidupnya. Boas sebelum menjadi suami daripada Ruth berkata bahwa sisakan dari panenan itu, biarkan dia ambil. Bapak Ibu terkasih Tuhan, ini menandakan ada penyertaan Tuhan. Tuhan gak membiarkan kondisi buruk, kondisi kelaparan, kondisi yang sulit. Selama ada penyertaan Tuhan, tetap pasti Tuhan itu menolong. Amin. Kemudian siapa lagi saudara? Banyak. Ya Esther demikian juga. Bagaimana bangsanya ya terancam untuk akan dibinasakan semuanya pada saat itu. Pada zamannya Mordekai. Oleh fitnah yang dilakukan oleh Naaman. Oleh siapa? Naaman ya. Haman, maaf. Oleh Haman. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan. Akhirnya Esther tertolong oleh Tuhan. Dan bangsanya tidak jadi untuk dibinasakan oleh Haman. Tetapi justru malah Haman digantung di tiang yang sudah disiapkan oleh dia. Sebenarnya dia sedang mempersiapkan itu untuk siapa? Mordekai. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, saya katakan bahwa keadaan-keadaan yang buruk ya tidak selalu itu diakibatkan oleh karena dosa. Tetapi ada bagian Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan anak-anaknya. Untuk memproses kita semakin indah di hadapan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, apa tujuan Tuhan kalau begitu? Apa tujuan Tuhan dengan diizinkannya hal yang buruk itu terjadi dalam kehidupan kita? Ada maksud di dalam kehendak Tuhan, ya itu diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari kita buka di dalam Ulangan tadi, di dalam kitab Ulangan. Di dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-8, ayat yang kedua tadi. Ulangan pasal 8 ayat kedua. Kita baca sama-sama ayat ini ya. 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan sekehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud apa? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ya, sebab kita akan melihat apa sih yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, ya
yang diberikan kepada bangsa Israel, yang itu dikumandangkan oleh Musa kepada Fir'aun untuk ketika Musa menghadap Fir'aun dan berkata, izinkanlah bangsaku ini keluar. Ya, keluar. Coba kita akan melihat perintahnya itu apa, saudara? Perintahnya. Coba Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Keluaran pasal yang ketiga, Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir, maka kamu akan apa? Beribadah kepada Allah di gunung ini. Kita lanjutkan dalam pasal 4 ayat yang ke-23. Pasal 4 ayat 23, kita baca lagi. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia apa? Kata beribadah lagi. Ada kata beribadah lagi kepadaku. Ya, jangan tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu dan anakmu yang sulung. Ya, ada dua kata lagi, yaitu beribadah kepadaku. Coba kita buka lagi dalam pasal 5 ayat pertama. Ini merupakan perintah Tuhan. Pasal 5 ayat pertama. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa? Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Perayaan ini bicara apa? Ibadah. Ya, kemudian Ulangan pasal 7, coba kita lihat, kitab Keluaran dulu, Keluaran pasal 7 ayat yang ke-16. Sampai kepada tulah pertama hingga sampai pada tulah yang ke-10, ya, dikatakan ayat yang ke-16, dan katakanlah kepada Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkannya. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, sebenarnya perintah Tuhan kepada bangsa Israel ini apa sih? Cuma hanya beribadah. Ya, beribadah kepada Tuhan. Melalui Musa menghadap kepada Fir'aun, ya. Melalui Musa menghadap Fir'aun, dia berkata bahwa yang pertama, biarkanlah umatku, bangsa ini pergi, izinkan bangsa ini pergi. Untuk apa? Beribadah kepada Allahnya. Beribadah kepada Tuhan. Ini dilakukan Musa, permintaan ini, ya dari perintah Tuhan ini, Musa berkali-kali menghadap Fir'aun, bukan cuma sekali. Berkali-kali menghadap Fir'aun. Hingga sampai kepada tulah pertama, hingga sampai yang tulah yang ke-10, tetap Tuhan katakan melalui Musa, izinkan umatku pergi untuk beribadah kepadaku. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Tuhan, di padang gurun inilah bangsa Israel itu diproses oleh Tuhan, bagaimana dia diajarkan untuk berserah, bagaimana dia diajarkan untuk mengandalkan Tuhan di sana. Karena apa? Padang gurun gak ada yang bisa diharapkan. Di padang gurun gak ada yang bisa untuk diandalkan, Bapak Ibu terkasih. Kecuali cuma hanya apa? Tuhan saja. Melalui apa? Melalui ibadahnya bangsa Israel kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan. Dan di padang gurun inilah Tuhan melatih bangsa Israel itu apa? Semakin dekat dengan Dia. Semakin intim dengan Tuhan. Memiliki satu persekutuan yang manis dengan Tuhan. Dan di padang gurun inilah bangsa Israel dilatih untuk mengenal Allahnya. Daripada Allah Abraham, Ishak dan Yakub dari nenek moyangnya yang berfirman dulu. Dengan tanda-tanda yang ajaib, dengan mujizat-mujizat dan Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan. Untuk supaya bangsa ini mengagumi dan kemudian dia boleh mengenal. Bahwa Allah yang mengutus Musa membawa bangsa Israel keluar itu Allah yang hidup. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dan Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, saya katakan bahwa
keintiman justru di padang gurun ini terjadi. Mengapa? Ada suatu penyataan Tuhan yang luar biasa. Bahwa aku akan menyatakan diriku menjadi Allahmu. Dan kamu akan menjadi umatku di padang gurun ini. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, satu bukti yang luar biasa ketika Musa ada di Gunung Sinai. Bagaimana Tuhan itu menyatakan, bukan cuma berfirman, menyatakan sosok pribadinya. Sekalipun tidak terlihat jelas dengan mata jasmani oleh Musa. Musa cuma hanya melihat bagian punggungnya. Paling tidak Tuhan yang berfirman, yang melakukan perkara yang dahsyat dan ajaib. Itu Tuhan yang real, Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup. Wow, luar biasa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, padang gurun ini sekalipun mengerikan. Jangan pernah lari daripada kenyataan. Jangan pernah saudara menolak dan jangan pernah berdoa, Tuhan lalukan padang gurunku. Lalukan masa sukarku. Tuhan lalukan masa keadaan yang sulit ini. Jangan saudara. Tuhan mau kok engkau melewatinya supaya apa? Dengan begitu engkau berharap. Engkau semakin berserah. Engkau semakin mengandalkan Tuhan. Engkau semakin mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Padang gurun dipakai Tuhan untuk memproses kita, melatih kita, melatih ibadah kita, membuat keintiman kita dengan Tuhan semakin hari semakin baik. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ada sebuah kesaksian ya yang saya mendengar waktu itu dari kesaksian seorang artis, saya sebutkan aja ya, yang namanya Narva Urba itu, bagaimana ketika rumah tangganya itu kemudian dipulihkan oleh Tuhan, suaminya mengasihi Tuhan, beserta dengan dia juga, dua-duanya melayani dan dibawa dalam bimbingan seorang pendeta, hamba Tuhan yang ada di Jawa Tengah. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dan sesuatu hal, suaminya ini menurut Narva Urba itu orang yang suka berdoa dan suka menyembah Tuhan, dan kalau mengajak berdoa dan kalau mengajak menyembah itu selalu bernyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Itu lagu yang dinyanyikan ketika mereka selalu berdoa-berdoa. Lalu kemudian karena mereka tidak aktif di dalam dunia entertain, ya sehingga job-job kan sudah mulai berkurang dan kebutuhan mulai banyak, tanggungan-tanggungan sudah mulai banyak dan sebagainya. Dan sepertinya mereka hidup ya betul-betul yaitu mengandalkan daripada berkat Tuhan saja. Mereka bersaksi di mana-mana. Dan satu ketika yang terjadi adalah satu tuntutan hidup. Karena tanggungan yang begitu besar, Narva Urba kepada suaminya ini, Sekli ini, dia berkata gini, ini gimana ini? Ya, kita sudah menjual banyak aset untuk mencukupi kebutuhan kita sendiri. Kamu harus bekerja. Dan ketika dituntut terus untuk bekerja, sepertinya Sekli ini dia tertekan hidupnya. Dan kemudian dia lari dari Narva Urba, dia nggak tahu Narva Urba ini. Dipikirnya mungkin ya hanya nanti akan kembali lagi, atau dia pergi untuk mencari pekerjaan dan sebagainya, dia nggak ngerti. Tetapi 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, ternyata tidak kembali dan ada berita bahwa sang suami sudah bersama dengan perempuan lain waktu itu. Dan ini menggoncangkan kehidupannya dan dia berkata, tidak mungkin suamiku itu seperti itu. Artinya selingkuh, tidak mungkin. Karena dia mengatakan bahwa, pernah dia katakan suaminya ini kepada istrinya bahwa aku nggak akan selingkuh. Kamu itu wanita satu-satunya bagiku. Seperti itu. Dan itu meyakinkan dan apalagi melihat perubahan kerohanian yang luar biasa terjadi. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sang istri ini berkata bahwa nggak mungkin. Dan semakin kalut dia datang kepada ibu rohaninya dan dia ngomong gini, nggak mungkin Bu, ini terjadi Bu. Tapi dia cuma dia dikatakan begini, apa yang harus aku lakukan? Ya, apa yang harus kau lakukan? Dan ibu rohaninya berkata, kamu harus berdoa. Dan dia ngakui.
selama dia hidup bersama dengan suaminya ini orang yang menggebu-gebu dalam Tuhan, tetapi dia enggak. Dia cuma hanya mengikut aja suaminya, tapi hatinya belum seperti suaminya. Nah Bapak Ibu terkasih Tuhan, ketika dia pulang kemudian dia berdoa kepada Tuhan dan doanya itu cuma hanya apa? Tuhan kembalikan, aku mau kembalikan suamiku. Aku mau Tuhan kau kembalikan. Itu berhari-hari cuma doanya itu Tuhan aku mau kau kembalikan suamiku. Enggak mungkin dia berbuat begitu. Itu berhari-hari dia berkata begitu kepada Tuhan. Dan akhirnya dia tiba-tiba saat dia sudah capek dalam doanya dan Tuhan ngomong begini. Anakku kamu salah berdoa. Kamu salah berdoa. Dia mendengar satu kata itu. Kamu salah berdoa. Dan ketika dia termenung dengan kata-kata itu salah berdoa. Lalu dia ngomong, doa yang bagaimana lagi Tuhan? Lalu kemudian Tuhan gak jawab, Tuhan gak ngomong. Dan dia bicara kepada dia telepon rohaninya. Dan kemudian dia ngomong, Bu, saya ini udah berdoa Bu, berhari-hari saya minta Tuhan kirimkan suamiku pulang. Tuhan kirimkan suamiku pulang. Tapi tiba-tiba tuh Bu, saya mendengar satu suara dan dia bilang gini, kamu salah berdoa. Bu tolong Bu, saya ini salahnya di mana? Dan saya ini harus berdoa bagaimana lagi? Dan seorang pendeta ini pembinanya dia bilang gini, kamu duduk diam. Kamu duduk diam, dengarkan lagi suara Tuhan. Tuhan mau pimpin kamu bagaimana? Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu terkasih Tuhan? Dia kemudian berusaha menenangkan dirinya, lalu kemudian dia termenung, dan dia ingat bahwa setiap kali dia kalau diajak suaminya untuk berdoa, selalu nyanyikan pujian apa? Ku mau cinta Yesus selamanya. Dan dia mulai naikkan pujian itu. Dia naikkan pujian itu, dia naikkan, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Itu dinaikkan pujian itu ada dorongan dalam hatinya untuk tidak berhenti naikkan pujian itu selama 3 jam. Dan kemudian yang terjadi, dia mengalami satu lawatan Tuhan yang hebat. Kemudian dia mulutnya ini berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Dia nggak tahu itu bahasa apa, pokoknya dia berkata, wah, gitu. Dia terus berbahasa roh. Sebelumnya dia nggak pernah mengalami hal yang serupa itu. Tetapi pada saat disitulah dia mengalami kepenuhan roh, baptisan Roh Kudus. Lalu kemudian itu sampai berjam-jam dan ketika dia keluar dari ruang doanya, dia katakan apa? Aku tenang, aku bisa lepas. Sepertinya dia bersaksi bahwa aku tidak terlalu memikirkan suamiku. Tetapi apa? Dia begitu mencintai Tuhannya dan sangat begitu yakin. Dia pasrahkan kepada Tuhan tentang suaminya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dan dia katakan bahwa aku saat ini menjalani hari-hariku dengan apa? Dengan bahagia. Berawal dari masalah dan Tuhan bawa dia pada sebuah keintiman doa yang sesungguhnya kepada Tuhan. Satu hubungan yang karib dengan Tuhan. Sehingga masalah bagi dia yang begitu besar, sekarang dibalik oleh Tuhan. Kerinduannya yang besar kepada Tuhan dibandingkan masalahnya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, padang gurun, hal yang buruk. Saya katakan bahwa ada tujuan Tuhan di dalam kehendaknya untuk kita alami semuanya itu. Karena apa? Karena untuk melatih ibadah kita dengan Tuhan. Amin. Melatih keintiman kita dengan Tuhan. Melatih seberapa jauh kita berserah dan mengandalkan Tuhan. Amin. Luar biasa Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, yang terakhir. Tujuan apa yang Tuhan kehendaki dan kehendak Tuhan melalui hal yang buruk yang kita alami ini. Kembali dalam Ulangan pasal yang kedua. Ulangan pasal ke-8. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Dikatakan begini. Ayo kita baca sama-sama ya. 2, 3. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Ya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, orang tua ketika mengajari anaknya ini cukup membutuhkan waktu yang sangat lama, ya kan?
mendidik anaknya, mengajari anaknya. Kadang-kala di dalam hal didikan itu bukan cuma hanya kasih saja yang diberikan, tapi ada kalanya juga pukulan. Bukan berarti bapaknya jahat, bukan. Tetapi untuk kebaikan. Semua adalah untuk kebaikan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, demikian juga Tuhan. Yang kedua, mengizinkan padang gurun itu untuk mendidik, mendewasakan kita. Amin. Mendewasakan dalam hal apa, saudara? Mendewasakan iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, coba perhatikan pada saat kita masih dalam bayi rohani ya, bayi rohani atau anak-anak. Kalau anak-anak ketika kita berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan itu jawab. Selalu Tuhan jawab. Ya kan? Tidak perlu menunggu waktu lama untuk kita mengalami kesukaran itu ketika berdoa, Tuhan aku mau Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Langsung Tuhan jawab. Seketika. Pasti kita pernah alami semuanya ya. Pasti kita pernah alami bagaimana kita dimanjakan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu benar-benar menjujuk kita dengan setiap pertolongannya yang ajaib. Doa-doa kita selalu dijawab oleh Tuhan. Ya kan? Tetapi coba kita lihat pada saat ini. Ya. Dulu dengan saat ini, apa yang terjadi? Mungkin saudara, Bapak Ibu semuanya berdoa sampai saat ini pun juga belum dijawab oleh Tuhan. Ya. Dan yang terjadi saat ini pun juga ada kalanya kita ini gagal. Ya. Ada kalanya mungkin dalam pekerjaan itu kita sudah berdoa tapi omset tetap aja belum naik-naik. Bahkan mungkin juga ada sakit penyakit yang terjadi yang Tuhan izinkan belum sembuh-sembuh juga. Kita sudah berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu juga mungkin kita juga pernah mengalami ya keadaan di mana kekurangan yang Tuhan izinkan. Dan kita sudah berdoa, ya kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita sudah bertekun lagi kepada Tuhan, bahkan mungkin kita mengambil doa puasa kepada Tuhan, ya mengambil doa puasa, kita mengikuti semua ibadah demi ibadah, doa malam kita ikuti, ya bahkan mungkin doa suntuk setiap hari kita lakukan, tapi Tuhan juga belum kunjung untuk menjawab doa kita. Jangan katakan bahwa Tuhan itu enggak sayang kepada saudara. Tapi saya katakan bahwa Tuhan ya hanya ingin melihat sejauh mana sih iman kita. Kita ini berserah dan mengandalkan Tuhan. Sampai sejauh mana iman kita tetap mempercayai Tuhan. Sekalipun belum nampak pertolongan hingga sampai saat ini. Bapak Ibu terkasih nama Yesus Tuhan, hal yang mendewasakan iman ini benar-benar membuat kita ya sebagai anak-anak Tuhan itu kadang-kadang spot jantung. Saya pernah mengalami satu keadaan, saya mau ceritakan aja bahwa sebagai kesaksian, ketika anak saya yang kedua mau lahir, ya mau lahir anak yang kedua, istri saya mengandung anak kedua waktu itu sudah usia 9 bulan pada bulan Juni, ya pada bulan Juni 2012. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, bulan Juli ditetapkan akan melahirkan. Dan bulan Juni itu saya waktunya bayar kontrakan rumah. Ini yang saya alami Bapak Ibu terkasih, saya alami betul ini. Dan saldo di ATM saya itu cuma hanya ada 2.300.000 waktu itu, zaman itu. Ya 2.300.000. Tahu enggak? 1 minggu pada bulan Juni, sebelum pertengahan bulan itu pemilik rumah itu datang ke rumah saya. Dia bilang gini, Om itu gak pernah terlambat loh untuk bayar sewa rumah, kontrak rumah. Kok kali ini terlambat? Saya lupa. Saya bilang, oh maaf Bu, maaf. Saya bilang gitu. Saudara terkasih dalam Tuhan, lalu kemudian saya ngomong gini, nanti sore saya akan berikan kepada Ibu. Nanti sore, saya ngomong gitu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kemudian ketika orang itu keluar dari rumah saya ini masak di dapur, lalu kemudian pikiran saya
itu mulai muncul yang macam-macam. Ya, pikiran saya ini mulai muncul yang macam-macam. Janji-janji daripada yang diucapkan oleh keluarga saya itu muncul semuanya, saudara. Ya, mulai muncul kabeh gitu. Kemudian apa dikatakan oleh keluarga-keluarga saya itu, dia bilang gini, kamu nanti ya, kalau kamu butuh apa-apa kamu bilang, tinggal ngebel aja. Dia bilang gitu. Udah gak usah sungkan-sungkan. Ini muncul, saudara. Muncul. Waktu saya di dapur lagi mau ngulek bumbu. Dan waktu itu HP di depan saya. Ini mau saya angkat. Karena apa? Bayangkan, saudara. Ya, bayangkan. Saya ini bulan Juni, itu bayar sewa rumah, saya lupa, itu 2 juta. Bulan Juli harus anak saya yang kedua itu lahir. Dan sudah dijadwalkan sesar dan steril. Saudara bisa tahu ya, bayangkan biayanya berapa. Ya, dan ngerti. Nah, ini kalau 2 juta saya ambil, saldo saya cuma tinggal 300 ribu. Ini bukan hitungan menunggu tahun, tapi hitungan tunggu hari. Tinggal cuma beberapa minggu masuk di bulan berikutnya. Dan saldo dengan biaya yang harus saya siapkan, itu sesuatu yang mustahil buat saya. Sesuatu yang tidak mungkin buat saya secara pribadi. Bapak Ibu tahu, yang saya lakukan, sebelum orang itu, ibu daripada pemilik rumah itu datang, 1 minggu sebelum orang itu datang ke rumah, ya, saya ini melakukan cek ke ATM saya selama 3 hari, selama 1 minggu itu. Habis ngantar anak saya sekolah, saya masukkan ATM saya bilang gini, Filipi 4 ayat 19, Allahku mencukupi keperluanku dan kebutuhanku, menurut kemuliaannya. Saya lihat saldo masih 2.300.000, haleluya. Saya enjoy biasa aja, kemudian hari berikutnya habis ngantar, saya masuk lagi di Bank BRI sini. Saya katakan gini, Filipi 4 ayat 19, saya masukkan lagi, kemudian saya berkatakan bahwa Allahku mencukupi kebutuhanku dan keperluanku, menurut kemuliaannya. Saya lihat saldo, masih 2.300.000, haleluya. Kemudian hari berikutnya lagi, sampai yang ketiga kalinya, saya tetap masukkan ATM itu. Saya katakan gini, Filipi 4 ayat 19, ternyata saldonya tetap 2.300.000. Luar biasa ya, 2.300.000. Dan baru setelah itu ibu pemilik rumah itu datang. Pikiran saya cekot-cekot, saudara. Saya ambil 2 juta tinggal 300.000. Bulan depan saya harus menyediakan uang sekian juta untuk biaya sesar dan steril. Saudara terkasih Tuhan, yang saya katakan tadi, selama saya ngulek ketika ibu itu keluar dari rumah, pikiran saya tuh gini, teleponan keluargamu, teleponan. Saya angkat, saya ngomong, mau saya angkat gini? Enggak, saya taruh, saya ngulek lagi, terus kemudian kamu bisa juga telepon gereja. Saya katakan, enggak. Dan yang ketiga kalinya saya katakan gini, dengar iblis. Jadi ulek-ulek itu saya duduk, seperti orang marah. Dengar iblis. Dengar bahwa sekalipun Allahku saat ini enggak mencukupi keperluanku dan enggak memenuhi kebutuhanku, aku tidak akan minta kepada siapapun juga. Saya katakan seperti itu. Yang terjadi, saudara, kemudian saya ngantar istri saya, itu cek terakhir kalinya. Itu saya kontrol ngantar istri saya ketika orang itu pergi, kemudian jam 10 paginya, saya ngontrolkan istri ke Dr. Benny di sini, dan saya bilang gini, yang kamu tunggu di sini ya. Aku akan cek ATM ke BRI. Aku harus ngambil uang itu untuk dibayarkan ke ibu. Oh iya. Saudara terkasih dalam Tuhan, waktu saya masukkan ATM, saya bilang gini, Filipi 4 ayat 19, ini yang keempat kalinya ya. Filipi 4 ayat 19. Dan waktu saya ambil, saya enggak ngeliat saldo, saudara. Saya enggak ngeliat saldo. Saya cuma hanya ambil 1 juta. Waktu saya ambil 1 juta, saudara tahu struknya kan, keluar kan? Keluar, saya lihat saldonya. Saudara tahu saldonya berapa? 3.300.000. Saya kaget. Dari mana ya? Kemarin itu, baru kemarin 2.300.000, dari mana ini? Terus kemudian, enggak percaya. Saya masukkan lagi, kemudian saya ambil lagi, selanjut, kemudian saya ambil 1 juta. 1 juta, kemudian struk yang kedua keluar. Saldonya saya lihat kembali 2.300.000. Saya berpikir, Tuhan dari mana ini? Kemudian Tuhan bicara dengan saya gini, aku melakukan mujizat seperti apa yang kamu imani itu terjadi.
Saudara terkasih Tuhan, saudara tahu reaksi saya di ATM itu? Kali itu kan saya teriak di ATM. Saya katakan, yes Tuhan, terima kasih. Saya bilang gitu. Orang di belakang saya enggak peduli saya saudara. Kemudian saya pulang dengan sukacita. Saya bawa ini truk ini. Saya pulang untuk meyakinkan ini, saya telepon kakak saya. Mbak, saya bilang gini, kemarin atau ini tadi, saya tanya aja. Saya cuma tanya loh ya, enggak minta apapun. Enggak ada tujuan apapun. Saya tanya, ada ngirim berkat enggak? Enggak ada. Puji Tuhan. Yang tahu ATM saya, nomor rekening saya cuma satu orang. Siapa? Kakak saya sendiri. Karena dia yang minta waktu dulu. Saudara kasih nama Tuhan, ini perbuatan Tuhan yang ajaib. Benar kata-katanya, yang plesetan daripada BCA, bank sentralnya Allah. Amin. Tuhan sanggup, Tuhan sangat-sangat sanggup. Tapi ya gitu saudara kasih nama Tuhan, harus melewati masa spot jantung. Ngerti enggak masa spot jantung? Ya kan? Masa spot jantung ini bayangkan sudah mikirin 300 bagaimana nyampe di sekian juta nantinya. Dan fase yang kedua yang saya alami pada saat itu, ketika ini sudah terlewatkan dan saya ngomong sama anak saya ngomong sama istri saya, saksikan bagaimana Tuhan berbuat yang ajaib dan yang luar biasa. Giliran istri saya mau melahirkan, mertua saya ngomong gini, apa kamu cukup uangmu di ATM untuk biaya operasi? Saya bilang enggak cukup. Kalau hitung-hitungan enggak cukup, karena apa? Saldonya enggak nambah, enggak berkurang. Tetap sama, 2.300.000 saudara. Tetap sama. Mertua saya cuma bilang gini, mau enggak? Tak pinjam adikmu, saya ngomong enggak. Apa yang kata saya saudara? Saya memberanikan diri, saya cuma bilang gini kepada orang lebih tua. Ya, Mami tahu enggak bulan yang lalu bagaimana Tuhan menolong saya lewat ATM. Tuhan memberikan 2 juta tepat itu uang kontrakan rumah. Kalau cuma hanya untuk melahirkan sekian juta aja, saya serahkan yang bulan lalu Tuhan tolong. Masa bulannya sekarang Tuhan gak tolong saya bilang gitu. Saudara terkasih sama Tuhan, hal-hal yang sangat ajaib saya lakukan. Ketika istri saya didatangi oleh dokter, Pak, karena istrinya ini tekanan darah rendah, ya nanti pasti membutuhkan sampel darah. Dan harganya saya butuh 3 aja Pak, sekian 500.000 pada zaman itu ya. Saya ngomong dikurangi 500.000 ATM saya. Ya kan, oke, enggak apa-apa dokter. Tapi dokternya bilang gini, nah tapi kalau istrinya nanti normal, darahnya normal, enggak kekurangan darah, akan saya kembalikan. Baik. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, selama saya menunggu sebelum lahiran, selama belum masuk dalam ruang operasi, saya jam 3 pagi berdoa kepada Tuhan. Saya tekuk lutut saya, dan saya berdoa, saya menyembah Tuhan. Dan saya katakan gini, Tuhan, oleh darah dan bilur-Mu, saya percaya bahwa istriku tidak akan mengalami kekurangan darah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian untuk seluruh biaya-biaya, saya katakan, saya tidak minta, tapi saya cuma serahkan sama Tuhan. Engkau tahu berapa yang ada di ATM-ku Tuhan, dan aku serahkan dalam tangan-Mu. Sudah itu aja doa saya. Saudara terkasih Tuhan, pada saat paginya istri saya dibawa ke ruang operasi, anak lahir, dokter kemudian mendatangi saya, Pak, anaknya sudah lahir, bisa dicek, Bu, bisa dilihat. Kemudian saya tanya, Dok, bagaimana dengan istri saya? Apakah membutuhkan sampel darah itu atau enggak? Dan dokter bilang gini, puji Tuhan, bukan puji Tuhan, dia katakan gini, enggak Pak, nanti uangnya saya kembalikan, mujizat pertama. Dan yang kedua, ketika saya bayar uang di administrasi, saya enggak telepon saudara saya sepeser pun, saya enggak ngabari dia sengaja. Saya enggak ngabari semua keluarga saya kalau anak saya yang kedua lahir. Ya. Bapak Ibu terkasih sama Tuhan, berkat Tuhan itu Tuhan kirimkan orang-orang yang lain. Tuhan kirimkan burung-burung gagak. Dan di ATM saya tiba-tiba tersedia berkat Tuhan. Dan kemudian saya ketika membayar administrasi, ya saya bayar administrasi, kemudian dokternya ini sampai ini, bagian administrasi ini ngomong gini, Pak, ini sama sesar juga ya? Iya, sama sesar. Ini anak keberapa? Anak yang kedua. Dengan selisih anak yang pertama berapa tahun? 8 tahun. Yang 8 tahun lalu berapa Pak? Jumlahnya Pak? 8 tahun lalu itu saya kenanya di Malang itu 5.500.000, saya bilang gitu. Oh maaf, 5 juta, bukan harusnya 5.500.000 tapi kepotong 500.000, dapat diskon. Jadi kenanya 5 juta. Yang pakai administrasi sudah tahu. Geleng-geleng kepala cuma bilang gini, Pak, ini kalau bukan karena baiknya dokter buat Bapak, ini cuma kena 5,5 juta, bayangkan Pak. Saya kaget saudara.
Padahal perkiraan Dr. Penny ngomong sama saya, sediakan minimal itu 6 juta. Itu minimal. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan. Dan yang ada di ATM saya bertambah. Saya tidak tahu Tuhan kirimkan dari siapa. Dan kemudian Tuhan memberkati saya lewat burung-burung kakak yang luar biasa. Berkat-berkat Tuhan, semuanya tertutupi bahkan berlebihan. Saya katakan kepada Bapak Ibu semuanya, ini merupakan pertolongan Tuhan yang luar biasa, tapi melewati spot jantung. Ya. Bagaimana iman saya diuji oleh Tuhan pada saat itu. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, ujian buat kita semuanya, ya hal yang buruk itu adalah untuk mendewasakan iman kita. Amin. Mendewasakan iman kita melalui pengujian-pengujian. Dan ujian-ujian oleh karena iman itu adalah menimbulkan tahan uji. Pertama menimbulkan ketekunan dalam Roma pasal yang ke-5. Ayat ke-3 sampai yang ke-6. Menimbulkan ketekunan, menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Amin. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, renungan saya pada pagi hari ini adalah jika pada saat ini Bapak Ibu dan saya, ya atau yang akan datang, saudara mengalami masa-masa buruk, masa-masa krisis, masa-masa sukar, jangan pernah berdoa Tuhan lakukan hal ini. Dan jangan pernah lari daripada apa yang harus kita jalani. Tetapi lewatilah semuanya itu. Karena Tuhan, kalau itu diizinkan oleh Tuhan, Tuhan menjamin akan penyertaannya buat kita. Dan yang terakhir, Tuhan ada maksud Tuhan buat kita untuk mendewasakan, melatih ibadah kita semakin harus tekun, semakin harus mengasihi Tuhan dengan keadaan seperti itu. Yang kedua adalah mendewasakan iman kita. Amin. Untuk kita lebih lagi mengenal kedahsyatan Allah kita yang hebat. Amin. Bapak Ibu terkasih, siapa yang mau didewasakan oleh Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Oleh sebab itu, mari kita mau bersyukur dalam setiap keadaan kita. Saya undang Bapak Ibu berdiri bersama-sama kita naikkan pujian ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari angkat tangan bersama-sama. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajari kami dalam segala keadaan. Selalu berkat Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan. Mari angkat tangan bersama-sama, katakan ku sembahkan, ku sembahkan, sembahkan Tuhan. Oh haleluya, tak dapat ku membalas. Kami tahu Tuhan, keadaan yang buruk yang terjadi, Tuhan punya maksud yang baik bagi kami. Tuhan punya tujuan bagi kami. Untuk kami, Tuhan terima
semakin melekat kepada Tuhan. Sehingga kami semakin berserah dan mengandalkan Tuhan. Untuk kami boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Oh, ku sembahkan Tuhan. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Katakan ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan setiap kami. Kami rindu untuk kami selalu menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Apapun boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Apapun persoalan-persoalan yang tidak baik itu boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Tapi kami tahu Tuhan Engkau punya rancangan yang indah. Rancangan-Mu itu nyata bagi setiap kami. Di dalam segala persoalan yang kami hadapi, satu hal yang kami tahu, Engkau sedang mengajarkan kami Tuhan. Seperti seorang bapa yang sayang pada anaknya, mendidik akan anak-anaknya. Kami percaya Tuhan Engkau mendidik kami untuk kami boleh bertumbuh, semakin hari kami boleh menjadi semakin dewasa. Dan biarlah tetap Tuhan di dalam masa-masa yang sulit, di dalam masa-masa yang penuh dalam persoalan, kami tetap mau memilih untuk kami tetap menyembah-Mu sampai seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman, tapi kami percaya Roh Kudus yang tidak terbatas itu akan menerjemahkan di dalam kehidupan kami, menuntun kami, memberikan kami kekuatan untuk kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi lebih dari itu kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Stefanus yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya pengurapan yang daripada Tuhan senantiasa Tuhan Kau berikan dalam kehidupannya. Dimanapun hamba-Mu berada, Engkau memberkatinya menjadi berkat bagi banyak orang. Seluruh kehidupannya, keluarganya Tuhan Kau memberkati, usahanya Kau memberkati, pelayanannya Kau memberkati Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya semua kami yang ada di tempat ini juga diberkati di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan dulu saudara. Kita diberikan kesempatan untuk kita akan memberikan persembahan. Mari biarlah kita memberinya. Nanti saya minta Saudari Ratna untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Kami ucap syukur Bapa buat segala hal yang baik yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, dalam segala keadaan Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami, biarlah ini menjadi ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan. Dia sungguh adalah Allah yang luar biasa, amin saudara. Dia Allah yang begitu mempesona, kebaikannya, kedahsyatannya, semua yang ditunjukkannya begitu luar biasa. Haleluya. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu, Katakan hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona. saudara yang sudah memberikan persembahan, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Hapuskan raguku, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru.
hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Baik, saudara diberkati pagi hari ini, amin. Ada sukacita? Amin. Angkat tangan, kepalkan tangan. Ada sukacita? Yes. Amin. Persoalan, kalau dalam ujian itu ada soal ujian. Itu juga persoalan kan? Persoalan atau bukan? Persoalan. Tapi kita percaya bahwa orang yang mengerjakan soal ujian itu dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dengan usaha sendiri, dengan upaya sendiri. Kalau dia lulus, pasti sukacita kan? Iya, memang dalam fase kehidupan kita ada persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tapi ketika kita ada di sekolah menghadapi ujian, ada soal ujian yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan dengan jujur, pasti ada sukacita. Tapi kebanyakan orang kan sukanya apa? Jalan pintas, ngerepek, nyontek, ya kan? Pasti hasil yang diterima tidak mendatangkan sukacita. Yang seneng pasti orang-orang yang suka jalan pintas. Mereka pasti seneng, udah lulus, pokoknya lulus. Gitu. Kalau dulu ketika saya kuliah, posisi itu menentukan prestasi. Bener nggak? Istilah orang kuliah zaman dulu. Posisi di mana tempat duduk yang strategis dan bisa nyontek, bisa ngerepek, menentukan prestasi. Itu kata orang. Sama seperti perjalanan hidup kita, persoalan fase kita menghadapi ujian persoalan, apakah kita mau jalan pintas? Atau kita mau bersama-sama dengan Tuhan, mengerjakannya? Ketika kita mau mengerjakan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan tolong kita mau praktekkan iman percaya kita, pasti kalau kita lulus, ada sukacita yang besar. Amin. Praktekkan, jangan nyontek, jangan jalan pintas. Pasti engkau akan mengalami peningkatan, akan mengalami kemajuan dalam iman kita semua. Itulah yang Tuhan kehendaki seperti firman Tuhan yang disampaikan tadi. Dan yang kedua saudara, kita hadapi terus hari-hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Jangan takut terus, kita akan terus melekat bersama Tuhan. Bersamamu Tuhan. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah
melewati semua. Melewati semua. Berkenan dan mulia. Teguhkan hatiku. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Memberi pertolongan. Memberi pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami percaya penyertaan-Mu atas kami sempurna adanya. Dan kami tetap percaya Engkau nyata di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh-sungguh ada dan Engkau setia. Sebab itu kiranya pagi hari ini kami pulang dari tempat ini, hidup kami sungguh-sungguh berakar kuat di dalam Engkau. Sampai mencapai garis akhir. Sampai tiba saatnya kami harus pulang. Sampai tiba saatnya Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, pada hari-hari ini kami berdoa. Siapapun kami yang ada di tempat ini, apapun yang kami alami, Tuhan kuatkan, teguhkan kami. Menghadapi hari-hari di depan ini yang tidak pasti, yang menggetarkan hati kami. Bahkan bagi banyak orang mendatangkan ketakutan dan kekhawatiran. Tapi kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Dan kami bersama-sama dengan Engkau. Dan kami tidak takut dan tidak khawatir. Kami percaya jaminan penyertaan-Mu. Sekalipun dalam lembah kelam, Engkau tetap menyertai kami, menghiburkan kami, menguatkan kami. Kesetiaan-Mu teruji. Kasih sayang-Mu Tuhan sangat teruji. Dan terbukti penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan sungguh-sungguh dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami alami, setiap kami hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu, bahkan yang ada di rumah mereka masing-masing pada saat ini, yang beribadah secara online. Tuhan menguatkan hati kami. Tuhan meneguhkan hati kami. Bahwa Engkau hadir dan Engkau menyertai setiap kami. Immanuel, dalam nama Tuhan Yesus kami mau percaya dan kami mau serahkan hidup kami, mengandalkan Engkau sepenuhnya. Karena kami percaya Tuhan Engkau setia, Engkau ajaib, Allah yang hidup, El Shaddai. Kami tidak sendirian, yang menyertai kami adalah El Shaddai, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa, Immanuel. Dan kami percaya sungguh-sungguh janji-Mu kekal dan ajaib, janji-Mu, setiamu Tuhan sungguh-sungguh nyata. Terima kasih firman-Mu ya dan amin. Pribadi-Mu nyata dalam hidup kami. Izinkan Tuhan setiap kami mengalami Engkau secara pribadi. Kasih karunia-Mu turun atas setiap kami. Sehingga masing-masing dari kami bukan hanya mendengar dari kata orang saja, tapi kami mengalami Engkau secara pribadi. Baik itu hadirat-Mu, pertolongan-Mu, kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Memberkati tangan-tangan kami, memberkati kesehatan dan keluarga kami, usaha pekerjaan kami, bahkan masa depan kami. Kami percaya ada dalam tangan-Mu, tangan Allah yang hidup, Immanuel, Alfa dan Omega. Terima kasih Tuhan,
kami serahkan sungguh-sungguh dalam tangan-Mu, penjagaan-Mu Tuhan, bahkan penyertaan-Mu, berkat-Mu atas setiap kami, menolong kami, memelihara kami, sehingga kami boleh berkata bersama Tuhan, kami tidak akan kekurangan, bersama Tuhan pemeliharaannya nyata, bersama Tuhan Yesus perlindungannya, kuasanya nyata dalam hidup kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami ini Tuhan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah. Tuhan berikan hikmat buat mereka semua Tuhan. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan sehingga negeri ini boleh mengalami anugerah yang daripada Engkau. Indonesia mengalami keselamatan yang daripada Engkau. Indonesia dipulihkan dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, nama Tuhan dimuliakan di seluruh penduduk negeri ini, di pulau-pulau, di setiap daerah-daerah, di setiap kota. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah pagi hari ini engkau pulanglah dengan menerima berkat, sukacita, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal dan Juru Selamat dan kekasih jiwa kita satu-satunya. Dan oleh persekutuan Roh Kudus yang dengan setia, yang bersama-sama dengan kita, Immanuel, yang menyertai kita, membimbing kita, bahkan mempersiapkan kita umatnya, gerejanya, untuk menjadi mempelai-mempelai yang siap menyambut kedatangan kedua kali yang segera tiba. Dan maka diberkatilah engkau hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Perbuatanmu hapuskan raguku, kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku, kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku sama menjadi baru, sekarang ku bersuka di